usia masih 32 kan. Senang, apalagi badan saya ini ya kekar. Jadi dicurigai itu lumrah kalau. Ini kalau kedatangan tamu, asmanipun sinten? Pak Arianto. Pak Arianto, yang lebih dikenal sebagai Pak Yan. Pak Yan. Nah, betul saat ini apa, Pak Yan? Saat menikah jualan bakmi nasi goreng. Bakmi nasi goreng. Nah, usianya sekarang pinten jenengane? Usianya 70. Berarti jenengan menangi zamane niku riyen. Akhir-akhir PKI menangi. Terus kali sing teng Jawi niku Petrus menangi. Nah, niki sing terus orang-orang sebelah, tetangga sebelah niku punya cerita mengenai Petrus, penembak misterius. Kula waktu ditanya ya, sebagai orang penjual bakmi, saya kan keliling, dan ada tempat mangkalnya. Nah, waktu di tempat mangkal itu ada petugas dari Koramil menanya saya waktu tahun 83. Petrus itu tadinya ya nanya saya itu orang 2. Terus besoknya itu 2 kali. Jadi besoknya itu orang 4. Jadi saya ditanya di depan, di belakang ada 2, di depan 2. Dihubungi ngoten? Ya. Berarti orang Petrus itu orang Koramil itu? Orang Koramil. Itu orangnya besar itu. Waktu itu usia berapa berarti? Usia 32. Nah, saya ya juga senang berambut panjang waktu itu. Nah, dan perawakan jenengan terus Mbak Sri yang penjual di warung itu perawakannya gede dhuwur, ya. Rambutnya gondrong, ya. Penjual bakmi keliling. Terus waktu itu kejadiannya tahun 83 tadi yang nanya saya itu orang 2. Orang 2 terus kembali, sudah tanya jawab sama saya, selesai sudah kembali. Saya sempat ditanya, kamu kenal sama orang ya rumahnya Ngadi Simo namanya ini? Tidak kenal, saya jawab itu. Siapa itu maksudnya? Itu juga pelaku gitu? Mungkin pelaku, mungkin. Tapi terus saya ditanya terus, masa sampai rumahnya dandanya sama Ngadi Simo saja tidak kenal lah. Saya jawab itu. Nanya itu kalem atau kayak model tekanan? Ya, kalem itu, enggak nekan saya, enggak. Terus si tuanya terus. Ya, itu pekerjaannya apa? Ya enggak tahu saya. Lalu mereka pulang. Besoknya lagi saya dihadang orang 4. Dihadang itu ketika jenengannya pulang dari jualan atau? Enggak, masih jualan. Itu ada yang beli, orang beli, orang perempuan itu sampai ketakutan. Ada orang makan sampai dedek gitu. Ya, ditanya sama itu tadi orang 4 berempat itu. Di belakang 2, belakang saya 2, di depan saya 2. Nanya terus. Tapi untungnya saya sudah siap jawaban bawa kartu pengenal itu. Kartu pengenal kalau saya ini benar-benar karyawan Berantas Tengah. Nah itu terus mereka itu sepertinya nggak begitu terus nanya saya terus. Nggak percaya. Dari Mbak Sana sebenarnya nggak percaya. Atau harus tanya, tapi saya kasih jawaban. Jadi Pak Yan itu selain jualan nasi goreng itu juga kerja di
PT Berantas Tengah, Dinas Perairan itu. PT Berantas Tengah, jadi proyeknya negara. Oh, proyek negara, makanya ada kartu tanda pengenal. Lalu saya jengkel terus nanya, terus jawaban saya ya itu tadi, ini loh kalau Bapak tidak percaya sama saya, ini kartu pengenal saya ada. Terus dilihat baru dia apa ya, terus mereda. Nah ini usia 32 sebenarnya kan godot iya. Kayak mesti wong lanang meneh wani-wani nih, tapi lah musuhnya posisi wong papat TNI dan posisinya lagi keruh negara itu kan tetep mati juga gitu. Nah, setelah itu akhirnya mereda bang nih. Orangnya mereda, lalu pamitan. Ya sudah Pak, saya mau kembali gitu. Setelah itu ada kejadian lagi nggak setelah itu? Setelah itu nggak ada kejadian lagi. Oh, berarti sempat dipantau gitu dengan ini. Memang waktu saya jualan itu juga senang berambut panjang terus. Ya waktu itu kan anak muda ya, dikatakan masih anak muda. Usia masih 32 kan. Senang, apalagi badan saya ini ya kekar. Jadi dicurigai itu lumrah kalau di daerah Dandangan Ngaglik-Ngadisimo kan pokoknya yang punya masalah sama yang bertato itu seperti apa? Katanya kan banyak pembantaian, penembakan kayak gitu kan. Pada waktu itu seperti pembantaian di Ngaglik itu ada. Terus paginya ada pembantaian di Ngaglik. Orangnya bilangnya orang mana gitu, orang santren yang ditembak di Ngaglik. Tato niku atau memang mantan narapidana? Ya, kalau mengenai mantan narapidana saya nggak tahu, tapi orang yang ditembak itu ada di Ngaglik itu. Ya cuma desa-desusnya itu rumahnya santren gitu. Copet, rampok, pokoknya yang pernah ada negatif lah itu orang kayak Koramil bisa tahu itu dapat informasi dari mana ini? Ya nggak tahu, kita ya, tahu-tahu ya cuma kok narap saya gitu loh. Nah, maksudnya kan sing wis dibantai kan kebanyakan katanya mantan narapidana ya. Berarti dapat informasi di kepolisian. Perampok, narapidana ya, seperti pencuri itu ya yang dicari orang-orang gitu. Ya sudah ada namanya di kantor polisi. Bekas ini. Misalkan kayak perampok ataupun begal, pencuri tapi yang nggak pernah masuk penjara berarti aman ya? Nggak masuk penjara. Ya, tapi daftarnya di kepolisian ada, ya tidak aman. Oh, tapi misalkan di kantor polisi nggak ada, kan nggak pernah ke penjara. Yang catatan ya pasti itu ya dari kepolisian. Tapi berarti catatan yang di kepolisian ini otomatis orang-orang yang pernah masuk penjara atau bukan? Bisa jadi bukan? Ya bisa jadi. Bisa jadi masuk penjara. Bisa. Masih masih TO ya? Ya. Taraf TO mungkin. Lah yang bertato pada waktu itu apa semua perilaku negatif? Soalnya kalau di masa sekarang kan yang bertato itu banyak pemain band tato. Mungkin kayak artis-artis atau nah, waktu itu ya ada yang bertato ya ada yang enggak. Yang bertato yang baik sebenarnya juga ada ya. Waktu itu yang bertato ya juga seperti klub-klub band itu ya banyak yang bertato. Akhirnya kejedok? Ya enggak. Soalnya dia punya nama. Yang ada daftarnya di kantor polisi terutama itu. Itu yang nyari orang-orang yang berak metrus itu kan orang-orang. Yang berak metrus itu orang-orang mil. Lah niku Pak jenenge kok selesainya Petrus iku? Ada demo atau apa? Enggak ada demo.
Kok tiba-tiba wis gak ada itu? Iya. Kok terus reda gitu loh. Kok terus reda.